Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu pimpinan. Terima kasih untuk Pak Rizal yang menyempatkan hadir terkait pelatihan kepegawaian pada siang hari ini. Kemudian selamat siang juga untuk Bapak Ibu dosen, baik itu struktural dan non-struktural yang juga menyempatkan hadir dalam pelatihan terkait penggunaan sistem kepegawaian yang mana di semester genap kali ini akan mulai diberencanakan gitu ya penggunaan sistem kepegawaian kita ini untuk data absensi. Kemudian di mana di dalamnya juga terdapat kemudahan yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu admin terutama nanti oleh Mas Amin Damtim gitu ya Bapak Ibu terkait monitoring data sistem dari Bapak Ibu dosen sekalian di mana nantinya akan ada beberapa data yang bisa dilakukan penambahan gitu ya dari sistem yang bisa langsung Bapak Ibu dosen sekalian sinkronkan ke sister. Jadi pengisiannya satu kali saja gitu ya dari kepegawaian kita, kemudian bisa disinkronkan ke sisternya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Kemudian tadi juga disinggung oleh Mas Amin terkait nanti akan saya refreshment juga Bapak Ibu terkait bagaimana penggunaan aplikasi kita untuk teman-teman mahasiswa tugas akhir gitu ya. Baik itu nanti Bapak Ibu dosen memberikan review terkait bimbingannya, memvalidasi bimbingannya apakah sudah sesuai dengan bimbingan yang dilakukan oleh teman-teman gitu ya di mana menunya nanti akan saya beritahu juga. Dan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Mas Amin terkait penggunaan Adlink untuk presensi Bapak Ibu. Nah, mungkin izin akan langsung saya tampilkan terkait penggunaan presensi Bapak Ibu dosen di dalam aplikasi Adlink sebentar. Adlink sebentar. Izin ngapunten, untuk Pak Saiful izin tadi juga sudah diamanai buat menggunakan akunnya Pak Saiful ya dari Mas Amin. Jadi izin saya buka dari akunnya Pak Saiful. Nah, di sini Bapak Ibu, apakah sudah tampil share screen saya? Sudah, sudah. Sudah, Ya nggih. sudah. Sudah, Mas. Wah, kok Siap. saya Mas yang dipakai Hmm, contoh? iya Pak Saiful, memang ini Yang Jenengan niku panutan suatu panutan. hasanah, Mas. Izin wah ya Pak marah itu. Saiful. Nah, di sini kita bisa klik yang di presence ini, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, di sini akan muncul kalau dari saya akan terdeteksi kita jaraknya belum masuk Bapak Ibu gitu ya. Di sini 157 kilometer lebih jauh dari presence area. Maksudnya itu karena kemarin kita sudah setting Bapak Ibu dosen sekalian dengan tim kepegawaian terkait titik-titik mana saja yang Bapak Ibu dosen boleh lakukan absensi gitu ya. Kemarin kalau nggak salah di gedung satu nggih, Mas Amin nggih. Ya, Mas. Nah, makanya ketika Bapak Ibu sekalian login-nya di luar gedung rektorat, maka akan muncul notifikasi yuk kamu berada jauh dari lokasi absen. Seperti itu ya. Nanti tinggal diklik saja yang tengah niku, yang tengah ini, maka akan otomatis Bapak Ibu terdata di log absensi yang ada di kepegawaian si akad. Seperti itu. Nah, kemudian juga terkait di sini apa yang bisa Bapak Ibu lakukan melihat presensi history. Tinggal diklik saja di sini. Jadi tahu dari range tanggal sekian 15 Juni hingga 22 Juni Bapak Ibu sudah melakukan absensi atau belum gitu ya. Kemudian bisa dimanfaatkan juga filternya Bapak Ibu untuk melihat oh saya ingin melihat absensi saya di tanggal sekian sampai sekian. Itu juga bisa dilakukan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga sedikit saya refreshment gitu ya terkait pemvalidasian KRS nantinya juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu pembimbing di sini di menu Adlink kita. Kemudian di tampilan awal juga sudah muncul terkait schedule atau jadwal harian Bapak Ibu terkait ada kelas no pemboten gitu ya. Di today schedule itu kemudian di konsultasi
tugas akhir di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek terkait bimbingan anak ini gimana, kemudian tesisnya apa, sudah melakukan bimbingan atau belum. Tugas akhirnya itu apa saja, dia judulnya, kemudian topiknya, kemudian supervisor ini pembimbingnya siapa saja. Di sini ada Pak Saiful, kemudian ada Pak Farih, ngoten nggih. Kemudian abstraknya juga bisa dilihat. Nah, mungkin dari sisi Edling ada juga terkait konsultasi pembimbing Bapak Ibu gitu ya, di mana di sini kita bisa ngecek ataupun juga mengawali untuk membuka terkait percakapan konsultasi dengan mahasiswa bimbingan kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Menunya ada di student consultation atau konsultasi mahasiswa gitu ya. Terus dipilih salah satu dari mahasiswanya. Seperti itu. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah login di Edlink semua nggih? Mohon izin. Sudah, nggih, sip. Berarti Sudah semua, Mas. alhamdulillah. Berarti mulai mungkin bisa diawali minggu ini, nopo minggu depan bisa dilakukan absensinya itu menggunakan Edlink Bapak Ibu. Kemudian untuk konsultasi juga bisa menggunakan Edlink. Pengecekan bimbingan tugas akhir juga bisa dengan Edlink. Kemudian pemvalidasian KRS. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita beralih. Mas Renal. Silakan Pak Saiful. Untuk itu yang di tesis konsultasi tadi tolong itu ya, coba. Nih. Itu ini tahun kemarin ini ya, yang tahun ini kan belum ada kalau nggak salah ya. Kalau tahun ini sudah didatakan tugas akhirnya apa belum, Pak Saiful? Sudah. Contohnya siapa Pak? Mungkin, mohon izin. Punya Pak Saifullah. Mas, tolong. Punya saya di situ ada, Mas. Pak Saiful ini mungkin ada data pembimbing terbaru Pak dari muridnya. 2026 Mas. Oh, masih belum ada nggak? Mungkin ada salah satu contoh mahasiswanya yang semester ini aktif ikut TA mungkin, Pak Saiful. Kemarin itu sudah masuk, mahasiswa sudah memilih dosen pembimbing. Nah, ini sepertinya belum masuk ke Edlink itu. Oh, gitu. Ya, kemarin tuh gini Pak, Mas Renal, itu mahasiswa itu sudah chat ke saya, mau bimbingan Pak loh, udah di itu Edlink, sudah saya upload, saya lihat kok mana dong kok. Nah ini maka dari itu saya pengen proses sekarang ini gimana itu. Siap. Jadi gini Pak Saiful, mohon izin untuk proses alur tugas akhir kita itu Pak, ketika mahasiswa mengajukan, baru nanti dari admin itu menyebarkan atau men-setting pembimbing akademiknya, baru dia akan masuk di sini Pak. Ngoten. Kalau belum masuk di sini berarti mungkin bisa ditanyakan ke Mas Amin dan tim atau tim akademik buat ditanyakan mahasiswa ini sudah disetting apa belum pembimbingnya ke saya. Seperti itu Pak Saiful. Pak Ahmad Saiful. Ini pembimbing akademik ya Mas, bukan pembimbing tugas akhir ya? Ini tugas akhir Mas Amin kalau yang di sini, yang di tesis consultation ini. Kalau yang student consultation ini yang pembimbing akademik. Oke. Oke. Itu Mas Amin. Jadi gimana Kak Amin? Itu kan kemarin mahasiswa sudah milih, sudah kemudian sudah disetujui. Nah, terus langkah selanjutnya apa itu? Untuk langkah bimbingannya, sebenarnya yang saya praktekkan dengan teman-teman mahasiswa itu bukan Edlink, tapi modul akademiknya. Jadi teman-teman itu melakukan tambahan data bimbingan dulu di SIM akademik, terus upload datanya di situ, filenya sekalian, terus nanti dosen login di akad juga, terus menyetujui bimbingan yang telah diinput mahasiswa. Betul. Jadi masing-masing dosen dan mahasiswa login di akadnya masing-masing, kemudian saling cek. Seperti itu. Kalau misalkan nggak bisa tatap muka ya di si akad atau di modul akademik itu sudah tersedia video call untuk bimbingan yang memang tidak bisa tatap muka secara untuk praktiknya nanti lagi oleh Mas Aldi. Nah, nanti izin makasih Mas Amin untuk penjelasannya. Nanti gini Pak Saiful, ini kan karena di Edlink kita untuk seperti bimbingan tugas akhir ini kurang lengkap gitu nggih.
nanti akan saya tunjukkan dari sisi si akadnya, Pak Ahmad Saiful. Jadi untuk saya sarankan untuk proses tugas akhir dan proposal ini kita pakainya bukan yang di Edlink. Jadi kita pakainya yang ada di si akadnya, di AI Cozinul si akad cloud-nya. Ngoten. Nanti ini izin kalau terkait Ya, Edlink, terkait Edlink cuma itu saja Bapak Ibu. Izin saya lanjutkan untuk share screen yang di si akadnya. Sebentar ini akan saya akhiri. Oke. Nah, izin Bapak Ibu, mungkin sebelum ke pembimbing tugas akhir, saya habiskan dulu yang di modul kepegawaian. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa login ke daftar modul yang SIM kepegawaian. Gitu ya. Terus di sini pilih role-nya sebagai dosen. Itu tadi saya pakai Pak Saiful sebentar, Pak Saiful. Saiful. Muhammad Saiful. Ya, niki Pak, aman Pak. Nah, di sini kemudian klik di dosen, ya, role-nya. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini selain Bapak Ibu bisa sama juga melakukan absen, gitu ya. Bapak Ibu juga bisa nantinya melakukan yang namanya pengajuan cuti dan juga izin Bapak Ibu. Kalau absen nanti tampilannya akan seperti ini, klik absen masuk, kemudian nah ini error karena saya sedang sebentar ini saya matikan dulu. Nah, coba ulang. Ya kan? Kemudian tinggal diklik, kemudian dilanjut. Nah, presensi wajib hadir di lokasi. Ngeten. Jadi harus dipastikan berada di lokasi yang terdekat dari rektorat. Seperti itu nggih. Kemudian Bapak Ibu dosen bisa melihat juga sama riwayat hadirnya kapan. Nah, ini tadi Pak Saiful Selasa kemarin 9 Juni pernah mencoba untuk jam masuknya. Luar biasa Pak Saiful. Dan nggih, Sudah pernah mencoba Mas, sip, pakai wajah. luar biasa Pak. Sip. Nah, ini sudah akan terdata Oke, ngoten nggih. Nah, oke. kemudian kita beralih ke pengajuan untuk cuti dan juga izin nih. Nah, di sini ada menunya ada di operasional Bapak Ibu. Kemudian ada di pengajuan. Nah, di sini dilihat kita contohkan yang cuti di mana cuti nanti nanti Bapak Ibu dosen tinggal klik tambahkan baru. Nah, di sini. Nah, untuk jenis cuti ini adalah jenis cuti yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu admin. Kemarin ini sudah kita lakukan setting gitu ya dengan Mas Amin, Bapak Ibu. Jadi ada cuti haji, cuti melahirkan, cuti menikah, ditinggal mati, sakit, cuti tahunan, dan umroh. Nah, gitu. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal menentukan, oh cuti apa, cuti tahunan. Berarti cuti tahunannya nanti sisa cutinya tinggal berapa. Ngoten nggih. Kemudian tanggal mulainya contoh dari 22 Juni sampai 25 ngoten nggih. Nah, nanti kan jumlah cutinya berarti 4 hari. Nanti otomatis dikurangi dari sisa cuti yang ada. Kemudian wajib juga Bapak Ibu mengisikan alasan cutinya kenapa. Gitu nggih. Kemudian untuk yang bertanda merah niku bukan mandatori jadi bisa dilewati. Seperti alamat selama cuti, nomor telepon yang bisa dihubungi selama cuti itu bisa diabaikan. File cuti nggih bisa diabaikan. Gitu nggih. Nanti untuk status pengajuannya ini akan otomatis terdata. Oh, sedang pengajuan ke siapa atau sudah divalidasi atau belum, seperti itu. Sama halnya dengan pengajuan izin Bapak Ibu. Sama, persis. Nanti jenis izinnya juga ini adalah izin yang sudah kita setting, seperti izin menikah atau izin menikahkan anak dan sebagainya, atau izin lain-lain, ngoten nggih. Terus alasan izinnya juga wajib Bapak Ibu isikan. Kemudian tanggal mulainya kapan, contohnya maka sistem akan otomatis mendatakan gitu ya jumlah isinya berapa hari. Kemudian untuk yang file pendukung dan status pengajuan ini akan terisi otomatis yang status pengajuan, yang file pendukung ini
opsional Bapak Ibu. Jadi boleh diisi, boleh tidak seperti itu nggih. Kemudian klik simpan. Nanti dari sisi operator kepegawaian Mas Amin dan Mas Salim akan mengakuisisi oh ini sudah di ACC atau belum. Nah, kalau di AI Cogen kemarin kalau nggak salah lewat Gus Nabil nggih, Mas Amin nggih. Jadi dari pimpinan akan Iya, ACC atau mboten ngoten nggih terkait izin dan iya. cutinya seperti itu. Sampai pengajuan cuti ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Mau saya tanyakan Mas, itu Nggih, Pak Rizal. versi desktop dengan mobile itu beda ya? Kalau mobile seperti ini, Mas, bentar. Kalau mobile sama, Pak Rizal, cuman Eh, tampilannya saya mungkin. saya coba buka di iPad saya Oh, itu kan siap-siap. menunya kan ada beranda biodata kehadiran Ya, operasional. Nah, kalau yang di saya itu ada beranda bimbingan jadwal perkuliahan dan laporan gitu. sebentar. Ini Saya juga cek di HP juga Modul menggunakan kepegawaian, Pak. Modulnya kepegawaian, modulnya bukan sudah kepegawaian belum, katanya niki Pak akademik itu Rizal? Pak Rizal itu. coba saya cek dulu. Nggih, Oh ya, sudah benar. sudah benar ya. Ya, Pokoknya perlu ah, dipastikan kalau kita mau absen gitu nggak, nggih, Pak? Absen atau pengajuan cuti, pengajuan izin itu kita di kepegawaian, Bapak Ibu. Ngoten nggih. Kalau untuk operasional perkuliahan pakainya Edlink, pakainya SIM akademik. Kalau untuk pendataan di kelas kita pakainya Edlink. Gitu nggih, Bapak Ibu. oke, oke, oke. Oke, siap. Berarti izin kita lanjut yang di Singkup Pegawaian aman atau ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sampai operasional pengajuan cuti sama izin ini? Saya pengen tanya tapi internal aja nanti. Oh, siap, siap. Oke. Hmm. Oke. Kemudian kalau belum ada kita lanjut ke kebutuhan untuk ke sisternya Bapak Ibu. Di mana kalau di sistem kita itu bisa mengajukan yang di penelitian dan juga pengabdian Bapak Ibu. Menunya ada di data riwayat gitu ya, pelaksanaan penelitian maupun pengabdian. Nah, Mas, bisa nggak selain dari menu ini? Bisa. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk di biodata, kemudian scroll ke bawah ya. Nah, di sini pelaksanaan penelitian dan juga pelaksanaan pengabdian. Kalau untuk pengajaran di sini Bapak Ibu memang dari kita masih dalam pengembangan. Jadi untuk yang saat ini sudah bisa kita sinkronkan gitu ya, alias kita kirimkan data dari kepegawaian ke sister, hanya yang di penelitian dan juga pengabdian Bapak Ibu. Contohnya di Pak Saiful ini di penelitian, kemudian ditambahkan baru nggih Pak Saiful. Nah, di sini tinggal perguruan tinggi afiliasinya siapa. Gitu nggih, UGM contohnya, kemudian kelompok bidangnya, kemudian jenis skimnya mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu ini hanya contoh saja nggih, nggak akan saya save Bapak Ibu biar datanya tetap bagus gitu nggih. Di tab-tab sebelumnya kalau memang belum ada diabaikan karena kita fokusnya ke yang berbintang merah Bapak Ibu nggih. Kemudian judul penelitiannya, penelitian keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian lokasi kegiatannya nih opsional, boleh diisikan apa mboten. Kemudian tahun usulannya, ini tahun berapa, gitu nggih. Tahun kegiatannya kapan, tahun pelaksanaan ke berapa, tanggal mulainya berapa, kapan gitu nggih. Kemudian tanggal selesainya ini opsional. Kemudian ada lingkup penelitiannya itu di lokal kah, daerah kah, kemudian nasional, internasional, nopo lain-lain. Kemudian sesuai roadmap atau sesuai topo boten, kemudian surat penugasannya ada atau tidak, baru nanti disimpan. Gitu, oke. Nah, ini dari perguruan tinggi bisa disesuaikan dananya, ada sumber dananya nopo boten, kemudian anggota penelitiannya. Ini kita contoh sebagai ketua, kemudian nama mahasiswanya ini boleh diisikan, boleh tidak. Dan dokumen pendukungnya ini ada tidak. Kita contohkan sebentar. Ya, mensimpan. Nah, di sini. Nantinya dari sisi admin akan mendatakan Bapak Ibu, akan memvalidasi, ngemonitoring oh sudah sesuai belum gitu ya.
Nah, kalau sudah sesuai nanti di sini akan muncul. Untuk pertama, status draft ini berarti dalam posisi sudah masuk ke admin, belum dilakukan validasi. Gitu nggih. Jadi di sini Bapak Ibu dosen juga bisa melihat dashboardnya. Berarti data riwayatnya ada satu, selisihnya satu karena di sister kita belum kirim. Gitu ya. Kirimnya gimana Mas? Nah, nanti diklik di sister, kemudian di log sinkron di sinkron sister, Bapak Ibu. Karena kalau nanti status pengajuan sudah divalidasi, maka akan berubah hijau dengan status setujui. Seperti itu. Nanti tinggal diajukan saja, gitu nggih. Baru dari sisi nanti Mas Amin dan juga Mas Halim bisa mengecek, oh ini sudah sesuai atau belum, tinggal divalidasi. Seperti itu. Ini izin saya hapus. Sama halnya dengan yang ada di pelaksanaan untuk pengabdian Bapak Ibu. Di sini juga bisa ditambahkan. Nah, nantinya setelah divalidasi oleh Mas Amin, nanti Bapak Ibu bisa melakukan sinkron secara mandiri. Tinggal diklik sister di sini, kemudian sinkronisasi. Seperti itu, guys. Jadi Ambil tawanya. maksud dari sinkronisasi ini adalah mengirim data yang ada di kepegawaian untuk dikirimkan ke sister, Bapak Ibu. Sedangkan unduh data itu adalah mengambil data yang di sister untuk didatakan di kepegawaian kita. Seperti itu. Nanti untuk seperti publikasinya, kemudian patennya juga bisa disesuaikan gitu ya. Sama juga halnya dengan pengabdian. Jadi ada dua cara, yaitu di data riwayat bisa maupun di biodata Bapak Ibu. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah, bisa juga dicek di sister sinkronisasi ini. Pokoknya ada data yang ada tulisan sinkronisasi itu berarti kita bisa kirim ke sister Bapak Ibu. Seperti itu. Pengajaran belum Pertanyaannya, bisa. Mas, ada yang mau saya tanyakan, Mas. Silakan Pak. Untuk akun sister itu apakah sudah otomatis disinkronkan atau perlu ada tahap supaya itu sinkron? Sudah Untuk tahap otomatis. awal. Tahap awal sudah dilakukan sinkronisasi otomatis oleh admin Pak Rizal. Jadi Oh sudah iya, aman. berarti dosen Aman. tinggal isi data Iya, aja ya, betul. update data aja. Betul. Sudah Oke, kemarin sudah kita sesuaikan dengan admin Pak Rizal. Jadi di sini di Hmm. kepegawaian kita itu lebih ke arah untuk memudahkan monitoring untuk BKD-nya Bapak Ibu dosen sudah sesuai belum, seperti itu. Oh iya, iya. Jadi nanti kan Bapak Ibu admin kepegawaian itu tidak perlu lagi login ke sister dosen untuk pengecekan tridharmanya tadi, kecuali yang pengajaran. Gitu Pak Rizal. Untuk saat Kalau ini, skenario-nya kalau begini bagaimana? Kalau misalkan nanti ada dosen yang ternyata dia salah input, dia ketika mau input penelitian, oh ternyata keliru ke pengabdian. Berarti kan harus ada diedit dan dihapus. berarti itu Nah, nanti kan ada ini Pak lewat Rizal, lewat ada lewat ini atau lewat sister itu? lewat sini bisa nanti disinkronkan ulang Oh, Pak gitu. Rizal. Atau kalau dari sister berarti di sini diunduh Pak Rizal dibalik, ngoten. Nah, itu yang perlu dijelaskan, Mas. Jadi, nanti kalau misalkan ngeditnya lewat sister, nah Berarti nanti diunduh. sinkronnya di sini bagaimana gitu. Oke, Nah, itu berarti perlu dijelaskan. siap. Berarti saya ulangi ya, Pak. Berarti untuk yang unduh ini, Bapak Ibu, ketika memang ada perubahan, tuh, oke, berarti unduh ini mengambil data dari sister ke kepegawaian kita. Jadi contohnya di penelitian ini kita sudah ada beberapa data, nanti tinggal unduh saja, unduh data, kemudian kita sinkronisasi. Itu artinya kita mengirim. Tapi sebelum mengirim perlu dipastikan di sini sudah divalidasi oleh admin kepegawaian. Pak Rizal, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, Mas, kalau saya lebih nyaman ngeditnya di sister, bagaimana? Nah, nanti kalau dari sister, Bapak Ibu lebih nyamannya, berarti yang di kepegawaian tugas Bapak Ibu adalah mengunduh datanya saja. Ngoten nggih. Mengunduh datanya biar apa? Biar tidak dua kali kerja Bapak Ibu. Jadi cukup sekali saja, meskipun itu ditambahkan di sister maupun di kepegawaian itu sama. Nanti tinggal tugas Bapak Ibu adalah unduh data atau sinkronisasi kalau memang lebih nyaman ngisi di kepegawaian kemudian dikirim sister. Seperti itu. Kalau unduh data berarti ambil dari sister ditaruh di kepegawaian Bapak Ibu. Seperti itu. Seperti itu nggih Pak Rizal. Ya, cukup jelas. Jadi nanti Siap. kalau
ini kan masih kosongan semua. Jadi kalau kemarin ada beberapa dosen yang sudah punya data di situ kan berarti tinggal mengunduh saja Betul, gitu. betul, betul Pak Rizal. Tinggal mengunduh saja. Kalau mau penambahan gitu, guys, mau dicoba dari kepegawaian boleh. Nanti tinggal nunggu validasi dari Mas Amin dan Mas Halim. Baru nanti diklik di sister, kemudian disinkronisasi. Seperti itu, Pak Rizal. Siap-siap. Siap. Oke, mungkin itu. Kemudian, kalau sudah belum ada pertanyaan, Bapak Ibu, di kepegawaian cuma sampai pelaporan sisternya yang dua tadi di pelaksanaan dan penelitian. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, kita bisa berfokus ke bimbingan tugas akhir, Bapak Ibu. Menunya ada di, kita kembali ke modul SIM akademik, kemudian kita pilih yang dosen. Nah, di sini. Di bimbingan, kemudian baik itu proposal maupun tugas akhirnya langsung sama saja. Kita coba di proposal. Nah, di sini. Kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini statusnya sudah selesai berarti ini. Oh, aktif. Oke. Bimbingan proposal. Sebentar ini. Status aktif. Nah, di sini Bapak Ibu. Di menu bimbingan, kemudian di proposal tugas akhir, Bapak Ibu bisa mengecek terkait bimbingan apa saja yang sudah di ajukan oleh teman-teman mahasiswa. Contohnya ini ada Eka Wahyu. Kita klik di detail di bimbingan proposal. Nah, di sini karena memang mereka belum mengajukan, jadi di sini kosong Mas Yan, Bapak Ibu. Nantinya di sini tinggal mungkin ada Bapak Ibu dosen yang sudah pernah melakukan bimbingan, mohon izin sebagai contoh Bapak Ibu. Kalau bimbingan lewat sini kayaknya belum semua ya. Belum semua nggih. Sebentar, saya akan ambilkan data dummy sebagai contoh biar tergambar gitu nggih. Sebentar. Nah, untuk bimbingan sebentar demo. Oke, sebentar izin saya ganti share screen Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini saya ambil dari sisi dosen ya. Jadi dosen, izin Mas Amin, untuk dosen apakah boleh mengajukan bimbingannya atau dari mahasiswa saja Mas Amin? Kayak menambahkan datanya di awal, ngoten? Karena kalau secara kebutuhan, kalau memang di IAI Cosin itu mengakomodir bahwa dosen boleh mengawali bimbingan, jadi nanti tinggal kita klik tambah di sini. Kalau sistemnya kemarin itu mahasiswa baru memilih dosen pembimbing gitu aja. Oh gitu nggih, berarti dosen mahasiswa masih aware dospim itu nggih, Pak Mas Amin nggih. Iya. Siap. Nah, di sini mungkin saya contohkan Mas, nggih. siapa ini? Saya tak jadi relawan satu mahasiswa dulu gimana? Boleh, boleh, Pak, boleh Mas Amin. Tadi untuk relawan coba ya. mahasiswanya Pak Saiful nggih. Ya, jadi jenengan nanti tinggal nampilkan dari sisi Pak Saiful aja. Siap. Oke, Mas. Sebentar saya praktek Eka Wahyu Boleh. Listia Febrianti. Langsung saja nggih. Siap. Saya Oke. share screen yang dari Yai Kojinnya langsung. Sebentar ditunggu. Karena di bimbingan ini Bapak Ibu, kita bisa manfaatkan yang namanya bimbingan secara online, gitu nggih. Nggak perlu lagi tatap muka, jadi Bapak Ibu bisa memulai seperti Zoom, ngoten nggih, tapi di sistem ini kita pakainya Zoom punya kita sendiri Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi login, tinggal nanti diinformasikan ke mahasiswanya saja bimbingan online-nya ini dimulai kapan gitu ya. Dan bimbingan online ini hanya bisa dimulai oleh Bapak Ibu dosen. Mahasiswa tidak bisa memulai bimbingannya. Seperti itu. Nah, Dan mungkin bisa direkod, videonya bisa direkod itu. bisa, bisa Bapak Ibu. Bisa di record. Tunggu dulu sih. Bentar ya. Sudah Mas Alfi, senang Siap bisa sebentar. dengan cek. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
Kemudian diklik detail. Kita mau setuju atau enggak? Kita cek dulu nih. Bimbingan pertama bahasanya tentang latar belakang. Kalau memang kita setujui, tinggal disetujui dosen pembimbing, kemudian simpan. Atau Filenya nanti, sudah, oke, filenya. contoh file saya tampilkan Nah, juga. contoh file seperti ini file yang diupload oleh Ya, mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi nanti ya. tinggal diklik saja, otomatis nanti terdownload di laptop Bapak Ibu sekalian ataupun tablet Bapak Ibu sekalian gitu ya. Untuk melihat sudah sesuai apa mboten. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa yang namanya menambahkan pesan. Oh, ternyata di sini latar belakangnya kurang sesuai. Kemudian tambah. Maka nanti akan otomatis masuk ke Eka, ke mahasiswa ini, ke Eka Wahyu Listia Febrianti seperti itu. Mungkin Mas Amin bisa dicontohkan untuk menjawab percakapan ini, Siap. Mas Amin. Iya, siap. Sebentar. Di menu apa ya? Menu edit ya. Di bimbingan proposal, di detail. Oh, percakapan. Enggak muncul ya. Iya dah. Itu kalau bahasanya itu anu ya, bimbingan proposal ya, karena di sini kan ada yang artikel juga. Betul, ini yang bimbingan proposal ini. Jadi ada dua Bapak Ibu di sini. Untuk bimbingan proposal itu nanti bisa kita cetak sendiri. Untuk yang tugas akhirnya, setelah proposal itu disetujui dan masuk tugas akhir, itu ada menu bimbingannya sendiri. Jadi beda. Sebentar Seperti itu. Mas, sebentar. Saya Oke, tak Mas Amin. login akun mahasiswanya. Oke, siap. Sambil lu Ternyata amin ini. Nah, Siap, silakan soalnya sambil diskusi nih, Pak. kan gini Mas, apa untuk saat ini kan tugas akhir itu kan tidak harus dengan menggunakan skripsi, tapi juga penulisan artikel. Nah, maka kalau artikel dengan skripsi kan memiliki alur berbeda. Kalau Hmm, skripsi memang ada tahapan untuk proposal, kemudian nanti baru bimbingan skripsi ketika siap. proposal sudah diseminarkan. Nah, kalau artikel ini itu kan bimbingannya dari awal sampai akhir sampai ke tahap submit. Nah, itu nanti itu bagaimana untuk mengakomodir sistem seperti itu? Untuk mengakomodir sistem seperti itu, Pak Rizal, bisa kita langsung ke daftar tugas akhirnya. Pak Rizal. Jadi di sistem itu mahasiswa bisa langsung mendatakan tugas akhirnya, tugas artikelnya. Let's say kita tidak pakai proposal nih, Pak Rizal. Jadi bisa langsung pakai yang daftar tugas akhir ini, Pak, mahasiswanya. Jadi kita bisa langsung ngecek di sini karena memang kalau artikel kan nggak ada proposalnya nih. Jadi semuanya langsung di tugas akhir. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan saja bimbingannya dari sini di awal. Di sini juga. sudah Nah, Mas Aldi, oke. jawabannya sudah. Sebentar Bimbingan kita tadi. cek untuk yang proposal Eka. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk percakapan di dalam sistem. Yang mana di sini nanti kita juga bisa untuk mencetaknya Bapak Ibu. Di rekap percakapan bimbingan tinggal diklik cetak bimbingan ini untuk bimbingan pertamanya. Gitu ya. Jadi langsung otomatis dia ada kopnya, kemudian judulnya, kemudian judul proposalnya, sesi keberapa, bahasannya apa, mahasiswanya siapa, dan pembimbingnya siapa. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada bisa kita manfaatkan seperti tadi Bu, kita mulai meet gitu ya, Mas Amin, izin. Ya, Di siap. sini sebentar ini akan saya matikan Kalau dulu yang kondisinya ini Zoom. tidak bisa bimbingan tatap muka. Ini kondisi betul. Ini bisa kita manfaatkan apabila kita sedang tidak bisa tatap muka atau offline bimbingan seperti itu guys. Sebentar ini saya matikan yang Zoom. Nah, seperti ini. Itu bisa bareng-bareng nggak atau hanya satu orang? Satu orang, Bapak Ibu. Jadi satu orang satu kali bimbingan. Nah, kalau banyak orang gimana Mas? Nanti bisa satu Zoom ini belakangnya ada banyak orang. Jadi satu Zoom satu kamera gitu. Pak, yang isinya beberapa orang. Seperti itu ya. Oh, ya, berarti itu kan hanya one kamera ya, One one kamera cam. betul, karena kita asumsikan bahwa bimbingan ini private Pak, satu orang satu bimbingan, kan, biar terarah seperti itu. Nanti kalau mau record gimana Mas, tinggal klik start recording, seperti itu. Oke, nanti sesuaikan kalau memang di lokal banyak datanya tinggal di lokal seperti itu. Start recording.
Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Iya. Jadi akan muncul juga saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini dosennya, tinggal disesuaikan. Seperti itu ya. Sudah tergambar Bapak Ibu? Aman? Sudah tergambar. Siap, alhamdulillah. Kemudian kita akhiri. Eh, Setiap nanti ada tugas yang masuk, tugas akhir mahasiswa yang dibimbingkan itu Hmm. ada notifikasinya nggak ya? Untuk saat ini belum ada Pak Rizal. Jadi mungkin nanti notifikasinya pemberitahuannya manual dari Mas Amin dan Iya, tim. berarti kan Iya, pemberitahuannya via WA gitu kan. Oh, Oh, ini ada iya, gitu bimbingan. ada Bapak Pak Ibu. Rizal, ada. Kemarin saya simulasi sama Ada. mahasiswa Oh, FEBI, di depan ini Pak. terutama sama bimbingannya Pak Imam Alba. Sekarang itu gabung sekalian sama mahasiswa FEBI yang lain. Itu bisa. Ada notifikasi yang muncul di HP Di HP. terkait apa? Kemarin yang muncul itu di ini nih, di ininya apa? Respon dari mahasiswa terkait data bimbingan. Kan dari data bimbingan kan itu muncul filenya, nanti kan dosen memberikan review, dikasih catatan lah, itu otomatis akan muncul di Betul. mahasiswa, dan begitu mahasiswa ngasih balasan, nah balasan itu akan muncul di HP dosen. Kemarin seperti itu. Ya, coba nanti kita Oke. uji coba. Coba disimulasikan nanti Pak Rizal. Memang itu fitur terbaru, jadi ada notif seperti itu. Nanti kalau memang ada kendala, diinformasikan aja. Ya, ya, ya. Siap. Sama halnya dengan TA, nggih, Bapak Ibu. Seperti tadi, untuk yang tugas akhir, kalau asumsinya memang tidak ada proposal. Nanti dari sini, Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja di bimbingannya. Gitu, nggih. Dia bimbingan keberapa, nanti tugas Bapak Ibu adalah mengaksesi apakah bimbingan ini sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Ya, berarti intinya yang untuk tugas artikel itu skip proposalnya gitu intinya Betul. begitu ya. Skip proposal, nggih, betul Pak Rizal. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Mas Amin izin apa sudah pernah ini Mas terkait tugas akhir ini pernah kita sosialisasikan ke Bapak Ibu dosen mungkin dengan Mas Rehan sebelumnya? Oh, beberapa sudah, Pak. Oh sudah, Beberapa sudah. siap. Kemarin dari Fakultas Usuluddin sama fakultas yang ekonomi. Ekonomi bisnis siap. Kita tinggal nunggu jadwal yang tarbiyah. Kalau yang tarbiyah ini kemarin, ini kan masih sibuk kegiatan KMD Pramuka ya, jadi kemungkinan pas KKMD kemungkinan. Oke Baru siap. saya tawarkan ke budekannya. Saya tinggal menunggu jadwalnya beliau kira-kira bisanya kapan. Siap. Gitu. Kalau memang diperlukan nanti bisa saya lakukan refreshment lagi seperti ini Mas Amin dari kepegawaiannya Oke, juga ya. sama sampai tugas akhirnya seperti itu. Oke. Dari kepegawaian dan tugas akhir ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu silakan. Karena memang sudah sampai situ. Nantinya kalau ini ya, terkait nilai akhir ini, ketika Bapak Ibu sudah memang di-set sebagai dosen dosen penguji, nanti juga di sini akan bisa memberikan nilai ya. Seperti itu. Nanti akan otomatis terdata nilainya berapa, kita akumulasikan, contohnya bobot pengujinya itu 50%, pembimbing 50%, maka langsung otomatis muncul nilai akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang 0 ini adalah notifikasi Bapak Ibu untuk tahu berapa kali mahasiswa ini melakukan bimbingan gitu ya. Jadi ini akan berubah menjadi hijau Bapak Ibu ketika sudah minimal 5 kali bimbingan Bapak Ibu. Seperti itu. Dia akan berubah jadi hijau. Nah, kalau dari syarat ini memang ada yang kurang sesuai, bisa diinformasikan ke Mas Amin. Oh ini di ilmu hadis kurang ini Mas Amin gitu. Nanti dari admin yang menyesuaikan Bapak Ibu. Seperti itu. Mas Aldi izin menjawab pertanyaan dari Pak Rizal tadi ya. Siap, silakan. Jadi kan rata-rata teman-teman itu memang tugas akhirnya tidak berupa skripsi, ada yang berupa artikel ilmiah, tinta atau kayak Garuda itu ya, Yeah. artikel jurnal online. Tapi
rata-rata Pak Rizal untuk teman-teman mahasiswa akhir itu saya arahkan untuk input judulnya di daftar proposal dulu. Kenapa di daftar proposal dulu? Agar masing-masing admin prodi itu bisa merekap semua judul yang ada yang telah diajukan oleh teman-teman mahasiswa akhir. Nah, dari judul proposal daftar proposal itu nanti akan disetujui oleh admin prodi jika eh, tugas akhirnya berupa skripsi. Dan ketika sudah disetujui oleh admin prodi, maka secara otomatis akan bergeser ke tugas akhir. Jadi tidak perlu input di tugas akhir. Ngoten. Oh ya, berarti dosen pembimbing hanya tinggal melihat daftarnya saja kan berarti itu. Ya, ya Pak. Ya Pak Rizal. Ya katakanlah kalau di jenengan itu ada yang muncul di daftar proposal, ada yang muncul di tugas akhir. Berarti kalau yang otomatis muncul di tugas akhir di awalan itu berarti ya yang artikel. Tapi kalau Artikel. dia itu masih stay di proposal, berarti dia itu skripsi. Karena Ya. skripsi kan mau nggak mau kan tetap menempuh seminar proposal dulu baru bisa disetujui agar bisa bergeser ke tugas akhir. Kalau artikel kan nggak langsung disetujui aja. Kemarin saya arahkan seperti itu untuk admin online prodinya. Oh ya, oke oke. Berarti kalau sudah dikoordinasikan dengan admin, ini dosen hanya fokus bimbingan pada bagian yang sudah dibagi gitu ya. Iya, iya Ya. Pak Rizal, seperti itu. Ya, cukup jelas Kak Amin. Alhamdulillah, seperti itu berarti alur bisnisnya untuk yang artikel gitu, Pak Rizal. Penyesuaiannya mantap Ya, oke untuk oke. membedakan dari proposal maupun yang artikel. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Berarti kira-kira ini kurang berapa prodi, Mas Amin? Bapak Ibu dosennya yang belum tadi berapa? Kurang 3 prodi, Mas. 3 prodi siap. Hmm. Nanti tinggal kita jadwalkan aja Mas Amin. Ya, kemarin mohon maaf saya langsung saya eksekusi sendiri karena ya Aman. yang FU kemarin tidak karena dari dekannya pengen ngejar ini bimbingan sistem Tugas bisnis akhirnya nih. akademik. Ya, siap. Iya, Siap. Baik, Mas Amin mungkin dan Pak Rizal terkait pemaparan tugas akhir dan juga kepegawaian itu sudah sampai di sini saja. Apabila memang tidak ada yang ditanyakan, izin saya akhiri terkait meeting pada siang hari ini ya, Mas Amin, Pak Iya, Rizal. siap-siap. Ya, saya Siap, kira udah cukup, Mas. sudah cukup ya. Kalau memang ada kendala, Mas Amin bisa langsung chat saya saja, monggo seperti biasa, Mas. oke, Oke, siap Mas. siap. Siap. Baik, Bapak Ibu, izin saya akhiri terkait meeting pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas antusiasmenya dari Pak Rizal dan juga Bapak Ibu dosen yang lain. Sehat selalu Bapak Ibu dan juga semoga lancar dalam proses bimbingan TA dan juga proposalnya. Amin, Izin amin. saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.